Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah harap semuanya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran hari ini. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, siapkan perlengkapan belajarnya. Buku paket yang digunakan yaitu buku paket tema 3. Kemudian, simak penjelasan dari guru. Dan segera kerjakan tugasnya ya, jika memang ada tugas. Jangan lupa dikirimkan melalui Google Classroom kelas masing-masing. Kita belajar tematik tema 3, subtema 1, ilmu pengetahuan sosial dengan kompetensi dasar 3.2, menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Dan 4.2 yaitu menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu mengaplikasikan interaksi sosial budaya di lingkungan sekitar dengan benar. Seperti terdapat di dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Ada yang tahu tidak, mengapa manusia disebut makhluk sosial? Ya, manusia disebut makhluk sosial karena manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti akan membutuhkan orang lain. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik atau hubungan sosial berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dengan individu, antara individu dan kelompok, dan antara kelompok dan kelompok. Bagaimana bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sosial? Ada 3 bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sosial, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu contohnya adalah contoh yang pertama adalah individu dengan individu. Seorang bayi yang baru lahir, dia akan melakukan kontak sosial dengan ibunya atau keluarga secara langsung. Dia dapat merasakan cinta dan kasih sayang, minimal dari ibu atau ayahnya. Contoh yang kedua yaitu individu dengan kelompok. Seorang siswa sedang melakukan belajar bersama atau berdiskusi dalam kelompok belajarnya. Kegiatan belajar bersama dan berdiskusi
merupakan contoh kontak sosial individu dengan kelompok. Dan contoh yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Contohnya, kelompok pemain sepak bola bertemu dan bertanding dengan kelompok sepak bola yang lain. Selain berinteraksi dengan lingkungan sosial, manusia juga berinteraksi dengan lingkungan alam. Mengapa? Walaupun alam tercipta secara alami, hubungan timbal balik yang terjadi pada manusia dan alam itu adalah sangat kental, karena alam membutuhkan manusia untuk menjaga, merawat, serta melestarikannya. Demikian juga sebaliknya, manusia membutuhkan alam sebagai tempat ia hidup, sumber pangan, bahkan sebagai tempat tinggal. Dengan adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, manusia dapat memaksimalkan sumber daya yang berasal dari alam. Dengan demikian, manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan alam. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Lingkungan hidup memiliki pengaruh yang besar bagi manusia karena merupakan komponen penting dari kehidupan manusia. Begitupun sebaliknya, manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan hidup dalam hal pemeliharaan dan pelestarian. Alhamdulillah, demikianlah yang bisa Bu Lila sampaikan untuk materi bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam. Terima kasih teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.